Natuna adalah milik Indonesia, titik. Tapi dunia tak sesederhana itu. Sejarah panjang dan konflik berkepanjangan membuat pulau ini seolah lebih sering jadi bahan rebutan ketimbang rumah yang dirawat. Sebuah kawasan yang kaya luar biasa, tapi justru selalu terancam oleh kehadiran kapal asing, diplomasi ambigu, dan pembangunan setengah hati dari pusat kekuasaan. Secara historis, Natuna masuk ke dalam wilayah Kesultanan Riau sejak abad ke-19, dan setelah Indonesia merdeka, pulau ini secara resmi dilaporkan ke PBB pada 18 Mei 1956 sebagai bagian dari NKRI. Bahkan Malaysia sempat ngiler dan menaruh klaim, namun meredamnya pasca konfrontasi Indonesia-Malaysia. Sekarang, Natuna punya 154 pulau dengan lebih dari 120 tak berpenghuni. Tapi ironisnya, meski daratannya sekitar 2.000 km persegi dan populasinya mencapai lebih dari 86.000 jiwa, perhatian Jakarta terhadap Natuna seringkali hadir dalam bentuk show of force, bukan show of care. Mengapa Natuna begitu penting? Karena di bawah lautnya tersimpan emas biru bernama gas alam. Laut Natuna Utara diperkirakan memiliki cadangan 46 triliun kaki kubik gas, salah satu yang terbesar di Asia Pasifik. Blok-blok seperti East Natuna dan Tuna jadi rebutan perusahaan energi dunia. Pada akhir 2022, investasi pengembangan lapangan tuna bahkan mencapai 3 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi, siapa yang menikmati kekayaan ini? Warga lokal masih hidup dari hasil laut yang tak menentu, harga BBM yang mencekik, dan infrastruktur yang tertinggal 2 dekade. Lalu, masuklah sang raksasa, Cina. Negeri tirai bambu ini percaya bahwa wilayah Laut Cina Selatan, termasuk perairan Natuna, adalah miliknya berdasarkan klaim 9 garis imajiner yang bahkan tidak diakui oleh PBB. Padahal Indonesia tak pernah mengklaim Laut Cina Selatan, tapi sebagian wilayah zona ekonomi eksklusif kita, 83.000 km persegi, ditumpangi oleh klaim Cina. Bayangkan, rumah kita disamakan dengan halaman tetangga. Pada akhir 2019 dan awal 2020, Cina terang-terangan mengirim kapal Coast Guard mereka mengawal armada nelayan untuk masuk ke wilayah Natuna. Indonesia merespons dengan mengirim jet tempur F-16, frigat dan korvet, serta memperkuat Lanut Ranai dan pos-pos AL. Presiden Jokowi pun ikut naik kapal perang ke Natuna sebagai simbol tegas bahwa ini rumah kita. Tapi apakah itu cukup? Jawabannya, belum tentu. Cina tidak berhenti. Pada Desember 2021, Beijing secara diplomatis meminta Indonesia menghentikan pengeboran di Blok Tuna. Alasannya, lokasinya di dalam wilayah mereka versi 9 garis. Indonesia menolak, tapi kita semua tahu, diplomasi RI itu kadang seperti AC kantor. Dingin di luar, tapi tidak menyentuh akar masalah. Pemerintah memang bersikap tegas, setidaknya dalam kata-kata. Menko Luhut bahkan pernah mengatakan, tak akan kita tukar kedaulatan dengan investasi. Tapi ironisnya, Menteri Pertahanan kita memilih jalur diplomasi damai agar hubungan dengan Cina tidak memburuk. Inilah politik dua wajah, satu tangan mengacung, satu tangan menjabat. Sementara itu, masyarakat Natuna masih bergelut dengan hal-hal yang seharusnya sudah selesai di abad ke-21. Infrastruktur terbatas, listrik tak stabil, akses pendidikan dan kesehatan yang minim, internet lambat, nelayan yang berani melaut ke utara dihantui oleh kapal asing, sementara bantuan dan perlindungan sering datang lambat atau tidak sama sekali. Kita bicara soal pulau terluar yang dijadikan pangkalan militer, tapi masih terjebak di abad 20 dalam hal kesejahteraan. Kita bangga bisa mengirim jet tempur ke langit Natuna, tapi bagaimana dengan anak-anak yang masih belajar di sekolah reot, atau ibu-ibu yang harus menempuh berjam-jam ke puskesmas terdekat? Apakah mereka juga bagian dari kedaulatan? Di tengah panasnya konstelasi regional, Natuna juga jadi cermin dari kontradiksi bangsa ini. Kita berteriak tentang poros maritim dunia, tapi pulau yang paling strategis malah dibiarkan terombang-ambing seperti kapal tanpa nahoda.
Kita punya cadangan gas triliunan dolar, tapi penduduknya masih antre LPG dan kekurangan wifi. Kita punya kekuatan militer di depan, tapi kekuatan ekonomi rakyat di belakang tertatih-tatih. Lalu muncullah satire yang menyakitkan tapi nyata. Natuna, rumah sendiri yang disangka rumah kos. Dibilang bagian dari NKRI, tapi minim perawatan. Jadi simbol perlawanan, tapi bukan pusat pembangunan. Jadi pangkalan jet, tapi bukan pangkalan harapan. Pertanyaannya sekarang, haruskah Natuna bangkit hanya saat ada kapal asing masuk? Haruskah kita baru peduli ketika konflik mendekat ke bibir pantai? Atau sudah saatnya kita bangun Natuna bukan sekadar dengan senjata, tapi juga dengan sekolah, rumah sakit, jalan, pelabuhan, dan internet? Karena jika tidak, kita akan terus jadi negara yang gagah di panggung diplomasi, tapi lemah dalam membangun rumahnya sendiri. Dan Natuna akan tetap jadi benteng kosong, dijaga ketat dari luar, tapi dibiarkan kosong di dalam. Natuna bukan sekadar titik di peta. Ia adalah rumah, ia adalah batas, ia adalah harga diri bangsa. Tapi sampai hari ini, kita masih memperlakukannya seperti anak tiri, dibanggakan di depan, dilupakan di belakang. Dunia melihat Natuna sebagai strategi, tapi bagi rakyat di sana, Natuna adalah hidup sehari-hari yang penuh ketidakpastian. Mereka tidak butuh parade pesawat tempur. Mereka butuh sinyal internet yang stabil, sekolah yang layak, laut yang aman, dan harga yang adil untuk hasil tangkapan mereka. Selama kita hanya reaktif saat kapal asing masuk dan kembali diam saat semua reda, kita bukan menjaga kedaulatan, kita hanya menjaga gengsi. Natuna telah memberi segalanya, kekayaan alam, posisi strategis, dan peringatan yang terus-menerus. Tapi apa yang sudah kita beri balik? Jika negara ini ingin benar-benar berdaulat, maka Natuna harus dibangun, bukan sekadar dijaga. Karena laut yang luas bukan hanya soal batas, tapi soal kesempatan, soal kehidupan, soal keberanian untuk hadir, bukan hanya saat ada konflik. Dan sekarang pertanyaannya kembali pada kita semua. Apakah kita akan terus membiarkan pulau strategis ini jadi panggung diplomasi dan pertunjukan kekuatan kosong? Atau kita akan mulai membangun peradaban dari ujung terdepan Indonesia? Tulis tanggapanmu di kolom komentar. Jika kamu percaya bahwa kedaulatan bukan cuma soal militer, tapi juga keadilan dan kesejahteraan, jangan diam. Bagikan video ini. Biarkan lebih banyak orang tahu bahwa Natuna bukan sekadar berita, dia adalah luka yang belum sembuh.